Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Muji dan teman-teman. Di sini saya akan membawakan materi mengenai evolusi Garuda, 3 arsitek, 1 mimpi dunia. Jadi batasan itu saya ngambil mulai dari perjalanan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia itu dari era Sintayong, Patrick Kluivert, dan juga John Herman. Oke, jadi yang pertama itu kita tahu sendiri selama puluhan tahun sepak bola Indonesia itu terjebak dalam siklus yang sama, yang itu aja. Harapan tinggi, persiapan instan, dan berakhir dengan kekecewaan. Jadi sebuah mimpi yang kita rasa dulu itu mustahil. Saat kita itu melihat peringkat FIFA kita sendiri yang terlempar jauh di angka 170-an. Nah, kita sering bertanya kan, kapan Garuda kita benar-benar bisa terbang? Namun, sepak bola itu adalah soal proses. Jadi bukan sihir, tidak ada yang cepat. Antara tahun 2020 hingga saat ini April 2026, kita telah melewati begitu banyak transformasi atau perjalanan yang besar. Jadi itu bukan hanya soal pemain, tapi juga soal filosofi yang dibawa oleh 3 tangan dingin, yaitu 3 pelatih yang berbeda, ada Sintayong, Patrick Kluivert, dan juga John Herman yang sekarang ini. Jadi inilah kisah bagaimana Indonesia itu berhenti bermimpi dan mulai berlari untuk berada di panggung tertinggi yaitu Piala Dunia. Hari ini saya akan membahas perjalanan yang luar biasa Indonesia melalui tangan 3 arsitek besar yang masing-masing membawa potongan puzzle-puzzle yang berbeda untuk satu tujuan, yaitu Piala Dunia. Oke, jadi kita lihat di sini awalnya tuh STY tahun 2020 ditunjuk sebagai pelatih untuk mendapatkan tugas yang memperbaiki tim yang fisiknya itu hancur, bahkan rankingnya juga hancur. Jadi dia ditunjuk untuk melatih atau memegang U23 dan juga tim senior. Jadi itu tidak ada jalan pintas. Jadi STY itu mulai dengan kebijakan yang sangat beresiko, yaitu potong generasi, di mana beliau banyak menggunakan pemain-pemain muda. Jadi pemain-pemain senior yang sudah punya nama besar itu dipinggirkan dan digantikan oleh anak-anak muda yang haus akan pembuktian. Di mana zaman ini juga banyak pemain-pemain naturalisasi seperti Ralf Weisstruik, Justin Hofner, Nathan Chow, dan lain sebagainya. Jadi mengapa fisik itu menjadi kunci? Karena dalam sepak bola modern, taktik sehebat apapun akan hancur jika stamina pemain itu habis di menit 60. Dimana kita tahu selama ini Indonesia itu tidak bisa bermain efektif lagi di babak kedua. Jadi STY ini menanamkan mentalitas Korea, lari sampai mati, disiplin tanpa tapi. Jadi kita lihat di sini mungkin banyak yang bisa melihat ketika kita bisa memenangkan Korea U23 untuk kualifikasi Piala Asia, itu kita bisa menang dengan 0-2 dan juga bisa menang dengan dramatis melalui adu penalti. Selanjutnya di putaran pertama kita menjamu Brunei Darussalam untuk menuju ke kualifikasi Piala Dunia. Kita bermain di kandang dan juga bermain di tandang. Pada Oktober 2023 kita berhasil menang 6-0 untuk masing-masing match. Berarti itu agregat 12-0, berarti kita memang bisa membuktikan bahwa Indonesia itu sudah berada bukan di level Asia Tenggara lagi, melainkan Asia. Dan kemudian lanjut lagi, yang mau saya highlight di sini adalah pertandingan ketika melawan Vietnam. Jadi kita menang 3-0 di Vietnam pada Maret 2024 di kandangnya, dan kita menang 1-0 di kandang kita. Jadi ini kan sebuah kutukan, dan karena kita tidak pernah menang di kandang Vietnam. Jadi itu adalah runtuhnya tembok mental. Jadi selama bertahun-tahun kita tuh takut akan Vietnam. Jadi STY ini membuktikan bahwa dengan taktik dan fisik yang prima kita bisa menang dan semuanya bisa berjalan dengan sempurna. Lalu keberhasilan era STY lagi kita lihat, kita bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka, dan juga Australia 0-0 di Gelora Bung Karno. Di mana Australia sendiri kita tahu Australia itu adalah tembok Berlin. Kemudian di putaran ketiga kita juga sudah menunjukkan bahwa kita sudah selevel Asia. STY memberikan kita satu hal yang selama ini hilang, mentalitas dan juga fisik. Karena tanpa fondasi kokoh dari pria Korea ini, kita tidak akan memiliki raga yang kuat untuk bertarung di level tertinggi, level Asia. Kemudian yang ingin saya highlight itu adalah
ketika tragedi 90+6 yaitu 99 drama di Riva yang mengguncang Asia. Dan kita tahu sendiri pertandingan kualifikasi ini kontra Indonesia dan Bahrain, kita bermain di Riva yaitu kandang Bahrain, berubah menjadi drama penuh kontroversi yang menyisakan luka mendalam bagi skuad Garuda dengan skor berakhir imbang 2-2 dalam situasi yang dianggap kita itu tinggal masuk akal. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah berada di ambang kemenangan ketika kita itu unggul 2-1 lewat gol berkelas dari Ragnar Ormangun dan juga Rafael Strike. Namun segalanya itu berubah saat wasit Ahmed Al-Kaf ini memberikan tambahan waktu 6 menit. Tapi ternyata total waktu itu jadi 99 menit dihentikan. Jadi di tengah kebingungan para pemain dan juga ofisial karena kulit yang panjang tak kunjung ditiup, meski waktu sudah menanti batas, Bahrain itu berhasil mencetak gol penyama lewat tendangan dari Mohamed Marhun. Jadi di menit ke-9 tambah waktu. Dan ini memicu proses keras dari pinggir lapangan hingga manajer kita juga yang diganjar kartu merah beserta beberapa pemain kita, yang akhirnya memaksa Indonesia itu harus berpuas berbagi poin akibat keputusan wasit yang dianggap merampas kemenangan yang sudah ada di depan mata. Selanjutnya lagi ada momen yang bersejarah di Gelora Bung Karno. Mungkin kalian atau kita semua bisa mengingat foto ikonik dari Marcelino Ferdinand ketika Indonesia unggul 2-0 melalui Arab Saudi melalui 2 gol dari Marcelino. Jadi ini membuktikan bahwa proses tersebut di malam kualifikasi di Gelora Bung Karno itu kita bisa menang melawan raksasa Asia yaitu Arab Saudi. Dan kita tahu Arab Saudi sendiri itu pernah mengalahkan juara Piala Dunia yaitu Argentina. Jadi kita menang dengan 2 gol walaupun secara data, secara position, shoot on target kita kalah. Tetapi 2 gol dari Marcelo Ferdinand itu bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah hasil dari transisi cepat dan juga keterangan mental yang ditanamkan oleh STY. Jadi beliau itu membuat Marcelino sebagai free roll. Jadi kemenangan 2-0 ini menjadi pesan kepada dunia bahwa Indonesia itu sudah naik kelas. Jadi kita tuh sudah berhenti untuk merasa kecil di hadapan tim-tim besar. Selanjutnya memasuki awal tahun 2025, STY dipecat dan juga diganti. Fondasi yang sudah kokoh dibangun oleh STY itu, PSSI mengambil langkah yang berani untuk menunjuk legenda sepak bola Belanda yaitu Patrick Kluivert. Jadi alasan pemecatan STY ini dikarenakan adanya gap atau ketidaksesuaian bahasa, di mana Sintayong dan tim-timnya itu berasal dari Korea Selatan. Dia mendatangkan Patrick Kluivert dengan tujuan untuk mempermudah bahasa, di mana pemain kita tuh banyak yang berasal dari Belanda. Dan juga alasan lain itu karena ada isu-isu bahwa Sintayong memiliki konflik internal dengan para pemain. Dilihat dari match yang tadi sebelumnya sudah saya tunjukkan, kita kalah melawan Cina 2-1, di mana itu seharusnya bukan squad yang semestinya diturunkan. Jadi ada konflik internal dan juga target PSSI merasa targetnya itu belum tercukupi. Jadi jika era sebelumnya itu adalah tentang bertahan dan berlari, era Kluivert ini adalah tentang estetika dan juga efisiensi. Jadi sebagai salah satu striker terbaik dalam sejarah, Patrick Kluivert itu datang dengan satu misi, yaitu mengubah cara menyerang timnas kita. Di era ini, Indonesia itu bukan hanya bertahan dan juga mengandalkan counter attack seperti zaman STY. Kita mulai belajar menguasai bola, memancing lawan keluar dan mengeksekusi peluang dengan dingin. Dari di era Kluivert ini kita belajar untuk memindahkan bola dengan cerdas. Jadi yang diperbaiki oleh Patrick Kluivert ini adalah bagaimana posisi kaki saat menerima bola, kapan kita harus melakukan pressing tinggi, dan bagaimana kita dapat mengefisiensikan peluang yang ada di dalam kotak penalti. Namun kita tahu sendiri perjalanan Patrick Kluivert itu, pertandingan pertama itu adalah melawan Australia, di mana kita kalah 5-1 di GBK. Kita harus menerima kenyataan pahit. Kekalahan 1-5 ini menunjukkan bahwa transisi bertahan kita masih sangat rapuh saat menghadapi tim dengan intensitas fisik yang tinggi dan kecepatan transisi yang tinggi dan juga level yang tinggi seperti Australia. Kemudian kemenangan dalam kualifikasi itu adalah menang 1-0 atas Bahrain dan Cina, di mana kita tahu sendiri kita kemarin Bahrain 2-2
start era STY dan kalah 2-1 terakhir melawan Cina, dan Patrick Kluivert berhasil membawa total 6 poin. Jadi ini membuktikan hasil bahwa kita bermain dengan cerdas, mencetak gol dan juga mampu mempertahankan keunggulan dengan organisasi posisi yang rapi. Kemudian kontra melawan Jepang itu ujian terberat kita kalah 6-0 di GBK. Kekalahan telak ini menjadi alasan keras bahwa sistem positioning ala Eropa atau total football yang dibawakan Patrick Kluivert itu masih memiliki celah besar jika berhadapan dengan raksasa Asia. Kemudian kita harus menelan kekalahan 2 pertandingan terakhir yang penting kunci kita untuk menuju Piala Dunia. Di putaran keempat kita kalah melawan Arab Saudi 2-3 karena kehilangan fokus di menit akhir, di menit-menit krusial. Dan juga kita kalah tipis dari Irak, memastikan kita tidak lolos secara otomatis ke Piala Dunia. Jadi era Kluivert ini adalah era pendewasaan, jadi mengajarkan kita bahwa main cantik itu nggak cukup. Jadi dibutuhkan keseimbangan antara menyerang dan transisi bertahan. Namun di era inilah dunia mulai mengakui bahwa pemain Indonesia itu punya teknik yang setara dengan pemain-pemain Eropa. Kemudian awal tahun Januari 2026, setahun kemudian PSSI menunjuk John Herdman. Jadi ini yang pernah membawa Kanada ke puncak Piala Dunia. Dia itu membawa timnas putri dan timnas putra. Jadi John Herdman ini datang bukan untuk melatih, tetapi untuk membangun sistem. Jadi dia itu tidak hanya melihat lapangan hijau, dia itu melihat data, angka, potensi jangka panjang. Jadi Herdman itu master dalam sistem high performance culture. Dia itu menggabungkan teknologi sport science ke setiap sesi latihan untuk meminimalkan cedera dan juga memaksimalkan setiap kemampuan yang ada di pemain-pemain kita. Jadi John Herdman itu sebagai fleksibel taktik, pelatih yang fleksibel taktik, mengutamakan pendekatan software yang berakar dari pengalaman dia menjadi guru dan juga menggunakan teknologi modern dalam latihannya. Jadi dia sering formasi itu 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang disiplin, memadukan visualisasi taktik melalui TV di lapangan dan juga membangun koneksi emosional dengan pemain untuk meningkatkan mentalitas. Jadi kita bisa melihat sendiri dari FIFA Series kemarin itu ajang untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi yang berbeda yang kemungkinan kecil itu untuk bertemu. Jadi kita bisa melihat kontra melawan St. Kitts and Nevis kita bisa menang 4-0. Tapi ini bukan hanya soal hasil, tapi bagaimana setiap pemain itu tahu persis tugas mereka secara sistematis, dan itu membuktikan bahwa kepercayaan diri kita, pemain kita telah bangkit. Kemudian kontra melawan Bulgaria yang dimana itu merupakan ranking 80-an dunia dan kita waktu itu 120-an, tapi kita bisa menunjukkan bahwa sistem pertahanan kita itu kembali rapat, namun dengan skema serangan balik yang lebih sistematis. Walaupun kita kalah 1-0 atas Bulgaria, tapi kita bisa membuat ranking 80-an dunia itu bisa parkir bus. Jadi perjalanan menuju Piala Dunia itu bukan seperti lari sprint, jadi itu lari maraton. Jadi 3 pelatih, 3 filosofi, tapi satu tujuan. Dari Sintayong kita bisa belajar apa itu disiplin, dari Patrick Kluivert kita belajar taktik, dari John Herdman kita belajar apa itu sistem. Jadi perjalanan menuju Piala Dunia itu memang tidak pernah mudah, tapi kita sekarang punya peta jalan yang jelas. Indonesia itu bukan hanya lagi raksasa yang tertidur, kita adalah raksasa yang telah bangun, telah berhati dan siap untuk melakukan panggung Piala Dunia. Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang harga diri di panggung terbesar. Garuda mungkin belum mengangkat trofi emas itu, tapi satu hal yang pasti, kita tidak lagi sekedar penonton. Kita adalah penantang, dan saya bangga untuk menjadi saksi sejarah ini. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah ucap kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di Tribun.